A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan baca sedikit mengenai atau membahas sedikit mengenai merancang tes kemahiran menulis. Yang pertama mengenai tes kemahiran menulis, yaitu kemahiran membaca. Yaitu kemahiran membaca merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan berbahasa paling akhir dikuasai pelajar setelah kemampuan menyimak, bercakap, dan membaca. Maaf ya, ini salah redaksi. Ini kemahiran menulis. Jadi kemahiran menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan berbahasa paling akhir yang harus dikuasai pelajar setelah kemampuan menyimak, bercakap, berbicara, dan membaca. Selanjutnya, kemahiran menulis juga harus lebih dikuasai dibandingkan dengan kemampuan lainnya, bahkan oleh penutur bahasa yang bersangkutan. Selanjutnya, kemahiran menulis merupakan sebuah keterampilan bahasa yang memiliki dua aspek, yaitu aspek mekanisme dan aspek biologis. Dan aspek logis. Selanjutnya, kemahiran membaca juga harus seorang tuh penguasaan juga harus menguasai unsur ini yaitu ejaan, kosakata, dan struktur. Selanjutnya, kemahiran membaca bertujuan untuk menguji kemampuan logis, bisa berbentuk insya, muwajjah, kerangka yang terstruktur, dan tes insya hur atau karangan bebas. Selanjutnya ada indikator kemampuan menulis, mekanis, yaitu ada 4 indikator yang ada dalam kemampuan menulis yang mekanis. Yang pertama, menulis beberapa huruf Arab yang diprogramkan dalam kata-kata dan kalimat Arab. Yang kedua, menulis kalimat-kalimat Arab melalui imla mangkul. Yang ketiga, menulis kalimat-kalimat Arab melalui imla manzur. Yang keempat, menulis kalimat Arab melalui imla ikhtibari. Kedua, itu ada indikator kemampuan menulis yang logis ya. Itu ada 5 poin. Yang pertama, indikator kemampuan menulis yang logis ini ada beberapa poin. Ada 9. Yang pertama, ada menggunakan mufradat dengan tepat dalam kalimat-kalimat yang disediakan. Yang kedua, menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan. Yang ketiga, menyusun paragraf sederhana dengan ungkapan yang disediakan. Yang keempat, menjawab pertanyaan secara tulis dengan baik dan lancar. Yang kelima, menyusun kalimat-kalimat sederhana dalam kegiatan insya muwajjah yang mengandung pola kalimat dan atau kosakata tertentu. Yang keenam, menyusun kalimat-kalimat sederhana dalam kegiatan insya hur yang mengandung dan atau kosakata tertentu. Yang ketujuh, membuat mubtada dan khabar dalam kegiatan insya muwajjah. Yang ke-8, mengubah bentuk fi'il mudhari menjadi fi'il madhi dalam kalimat sesuai keterangan waktu yang diprogramkan. Dan yang terakhir, mengubah susunan kalimat dengan struktur jumlah fi'iliyah sesuai susunan kalimat dengan struktur ya. Jadi instrumen tes menulis tadi itu indikator. Selanjutnya ada instrumen tes menulis yang mekanis. Itu ada 6. Yang pertama, menyalin, mendikte, pilihan ganda, melengkapi, mengidentifikasi kesalahan. Yang terakhir itu mengidentifikasi penulisan kata yang disambung atau dipisah. Selanjutnya ada instrumen tes menulis yang logis. Itu ada 7. Yang pertama, menyesuaikan antar bagian dalam kalimat. Yang kedua, menghubungkan antar bagian dalam kalimat yang ide. Yang ketiga, mendeskripsikan gambar. Yang keempat, menyusun kata atau kalimat. Yang kelima, menggunakan gaya bahasa yang benar. Yang ketujuh, yang keenam, memilih bentuk bahasa sesuai tingkat penggunaannya. Dan yang terakhir itu yang ketujuh, menyusun dan mengorganisasikan informasi. Selanjutnya ada kompetensi menulis. Ada 3. Yang pertama, menulis mekanis. Yang kedua, menulis terbimbing. Dan yang ketiga, menulis bebas. Selanjutnya ada menulis mekanis. Itu mencakup menulis huruf, menyalin, dan dikte. Selanjutnya ada menulis terstruktur. Ada sekitar lebih daripada ada 6, 9, ada 10 lah. Yang pertama, mengurutkan kata-kata acak menjadi sebuah kalimat. Yang kedua, menyusun kalimat berdasarkan gambar.
Yang ketiga, melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Yang keempat, menyusun kalimat berdasarkan kosakata. Yang kelima, mengurutkan kalimat menjadi paragraf. Yang keenam, mendeskripsikan objek atau gambar tunggal berdasarkan pertanyaan. Yang ketujuh, menyusun paragraf berdasarkan pertanyaan. Yang kedelapan, mendeskripsikan gambar berseri. Yang kesembilan, menyesuaikan bentuk kata dalam kalimat. Yang kesepuluh, mengubah kata atau kalimat yang berbagai ragam, yaitu ada 6 ragam. Yang pertama, mengubah bentuk fi'il madhi menjadi mudhari'. Yang kedua, mengubah fi'il madhi menjadi fa'il. Yang ketiga, mengubah fi'il menjadi madhi menjadi maf'ul. Yang keempat, mengubah bentuk jamak ke mufrad atau sebaliknya. Yang kelima, mengubah bentuk kata sesuai pelaku dalam kalimat. Dan yang keenam, mengubah kalimat. Yang selanjutnya ada menulis bebas, yaitu siswa dalam menulis bebas itu ada 5 poin yang harus kita bahas ini, yaitu pertama, siswa diminta mendeskripsikan gambar berseri ke dalam suatu karangan yang lebih kompleks. Yang kedua, siswa diminta menulis suatu karangan atau deskripsi dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, siswa diminta mendeskripsikan salah satu topik dari berbagai topik tersedia. Yang keempat, siswa diminta mendeskripsikan hasil wawancara dengan orang lain. Ini siswa aktual. Yang kelima, siswa diminta menyusun makalah ilmiah, wacana argumentatif. Ini siswa tertentu. Yang terakhir itu ada orientasi insya'hur, yaitu ada narasi atau karangan narasi. Yang kedua ada eksposisi, dan yang ketiga deskripsi, dan yang keempat itu ada argumentasi. Mungkin pembahasan mengenai kemahiran merancang tasmira menulis cuma sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.